Dia hanya pegawai bank keliling yang hampir tiap hari aku lihat. Tapi dia malah menjadi pelepas hasrat yang selalu aku tunggu tiap hari. Badannya dan terutama burung yang dia punya sangat membuatku kehilangan kesadaran dan benar-benar merasakan hal yang tidak pernah aku rasakan bersama pasanganku. Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Sisa hujan semalam masih meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Aku duduk di teras rumah sambil memegang buku catatan usang, mencoba menghitung hasil jualan kemarin. Angkanya kecil, selalu kecil. Aku menghela napas pelan. Hidupku sederhana, terlalu sederhana. Bahkan setiap hari hampir sama. Bangun, buka warung, melayani orang, lalu menutup hari dengan lelah yang sama. Tidak ada yang benar-benar berubah. Sampai suara itu terdengar. Motor berhenti tepat di depan rumahku. Aku mengangkat kepala perlahan. Seorang pria turun dari motor. Kemejanya rapi, meski sedikit kusut di bagian lengan. Ada logo bank di dadanya. Tas hitam tergantung di bahunya. Dia berdiri tegak, melihat sekeliling sebentar. Lalu matanya bertemu denganku, dan entah kenapa, aku langsung menegakkan punggungku. "Selamat pagi, Bu," katanya. Suaranya tenang, dalam, tidak terburu-buru. Aku hanya bisa mengangguk kecil. Pagi, tapi di dalam dadaku ada sesuatu yang tidak biasa, bergetar. Pelan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Ardi, petugas bank keliling yang baru ditempatkan di daerah ini. Aku mempersilahkannya duduk di kursi kayu di teras. Kursi itu biasanya hanya diduduki pelanggan warung atau tetangga yang singgah sebentar. Tapi hari itu terasa berbeda. Cara dia duduk tenang, tidak tergesa. Cara dia membuka tasnya, mengeluarkan buku dan perangkat kecil dengan rapi. Semua terasa teratur, berbanding terbalik dengan hidupku. "Ada tabungan di bank kami, Bu?" tanyanya. Aku menjawab. Tapi entah kenapa, pikiranku tidak sepenuhnya di sana. Aku memperhatikan detail kecil. Garis rahangnya, gerakan tangannya saat menulis, dan aroma samar yang terbawa angin bersih, segar. Aku menelan ludah pelan, sedikit gugup, tanpa alasan yang jelas. "Kalau mau setor rutin, nanti saya bisa bantu catat," lanjutnya. Aku mengangguk, tapi jujur saja, aku tidak terlalu mendengar penjelasannya. Karena untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa diperhatikan. Sejak hari itu, dia mulai datang secara rutin, seminggu sekali, hari yang sama, jam yang hampir sama. Dan tanpa aku sadari, aku mulai mengingat jadwal itu. Bahkan menunggunya. Pagi hari terasa berbeda. Ketika aku tahu dia akan datang, aku mulai lebih rapi, menyisir rambut lebih lama, bahkan memilih baju dengan lebih hati-hati. Hal yang dulu tidak pernah kupikirkan. Ketika suara motor itu akhirnya terdengar lagi di minggu berikutnya, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku pura-pura sibuk, tapi telingaku fokus ke arah jalan. "Pagi," katanya lagi. Senyumnya sama, tapi kali ini terasa lebih akrab. Aku tersenyum balik. "Pagi," dan entah kenapa, suasana di antara kami terasa lebih ringan, seolah ada sesuatu yang mulai tumbuh perlahan, tanpa disadari. Percakapan kami tidak lagi sekadar soal uang. Dia mulai bertanya tentang hidupku, tentang warung, tentang ibuku, tentang keseharianku. Hal-hal sederhana. Tapi cara dia mendengarkan membuat semuanya terasa penting. "Capek ya?" tanyanya suatu hari. Aku tersenyum kecil. "Sudah. Biasa." Dia mengangguk pelan. Tapi matanya tidak berpaling, seolah benar-benar memahami. Aku menunduk sedikit, merasa aneh. Sudah lama sekali tidak ada yang menatapku seperti itu, tanpa merendahkan, tanpa kasihan. Hanya melihatku sebagai aku. Dan sejak saat itu, aku mulai sadar, yang berubah bukan hanya rutinitasku, tapi juga perasaanku. Hari itu, dia datang lebih sore dari biasanya. Langit sudah mulai berwarna jingga. Angin membawa aroma daun kering dan tanah yang mulai dingin.
Aku hampir berpikir dia tidak akan datang. Dan anehnya, aku merasa kecewa saat suara motor itu akhirnya terdengar. Aku langsung menoleh. Dia datang. Sedikit lebih lelah, tapi tetap dengan senyum yang sama. "Maaf telat," katanya. Aku menggeleng cepat. "Tidak apa-apa." Dia duduk lebih dekat dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar menyadari jarak di antara kami terlalu dekat untuk sekadar urusan pekerjaan. Terlalu diam untuk sekadar kebetulan. Aku bisa mendengar napasnya, bisa merasakan kehangatan keberadaannya, dan jantungku berdebar lebih keras dari yang seharusnya. Kami tidak banyak bicara sore itu, tapi keheningan itu justru terasa penuh. Saat dia akhirnya berdiri dan pamit, aku hanya bisa diam, menatap punggungnya menjauh. Dan malam itu, saat aku berbaring, aku mengakui satu hal yang tidak bisa lagi aku tolak. Aku menunggunya, bukan sebagai petugas bank, tapi sebagai seseorang yang mulai mengusik hatiku. Aku mulai mengenali perasaan itu. Bukan sekadar senang, bukan sekadar nyaman, tapi sesuatu yang membuatku gelisah. Bahkan saat dia tidak ada, hari-hari di antara kedatangannya terasa lebih panjang. Aku tetap menjalani rutinitas membuka warung, melayani pembeli, membantu ibu. Namun pikiranku sering melayang ke cara dia tersenyum, ke suara tenangnya, ke tatapan yang seolah selalu mengerti. Dan yang paling mengganggu, aku mulai menghitung hari. Saat akhirnya hari itu tiba, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Entah kenapa, aku ingin semuanya terlihat lebih rapi. Aku bahkan sempat berhenti di depan cermin kecil di kamar, menatap diriku sendiri lebih lama. "Ada apa denganku?" gumamku pelan, tapi aku sudah tahu jawabannya. Seperti biasa, suara motor itu datang tepat waktu. Tapi kali ini, aku sudah menunggunya. Aku berdiri di depan warung, pura-pura merapikan barang, meski sebenarnya sejak tadi tidak fokus. Dia turun dari motor, lalu menatap ke arahku, dan untuk pertama kalinya, tatapan itu terasa lebih lama, lebih dalam. "Sudah nunggu ya?" katanya. Sedikit tersenyum. Aku terdiam sepersekian detik sebelum menjawab, "Enggak kok, kebetulan saja." Tapi aku tahu, dia tidak sepenuhnya percaya. Dia duduk seperti biasa, tapi suasananya berubah, lebih personal. Ketika tangannya tanpa sengaja menyentuh tanganku saat menyerahkan buku catatan, aku langsung menarik napas pelan, hangat, dan anehnya, terasa lama. Padahal, hanya sesaat. Aku cepat menarik tanganku, pura-pura biasa. Tapi jantungku tidak bisa diajak pura-pura. Hari itu, kami bicara lebih lama dari biasanya, tentang hal-hal kecil, yang entah kenapa, terasa penting. Dia bercerita tentang pekerjaannya, berpindah dari desa ke desa, tentang lelahnya jalanan, tentang sepinya perjalanan. Aku mendengarkan, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain dari dirinya. Bukan hanya pria rapi dari bank, tapi seseorang yang juga kesepian. Kesepian. "Kamu sendiri?" tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi terasa dalam. "Iya," jawabku pelan. "Sejak lama." Dia mengangguk, tidak langsung menanggapi, tapi matanya berubah. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuatku tidak nyaman, bukan karena takut, tapi karena aku mulai merasa dilihat lebih dalam dari yang seharusnya. Dan anehnya, aku tidak ingin menghindar. Langit tiba-tiba berubah gelap. Angin datang pelan, lalu hujan turun tanpa peringatan. Kami terjebak di teras kecil itu. Suara hujan memenuhi ruang di antara kami. Dia tidak pergi, aku juga tidak menyuruhnya. Kami hanya duduk lebih dekat dari biasanya. Tanpa banyak kata, hujan membuat dunia terasa lebih sempit, lebih sunyi, lebih pribadi. Aku bisa mendengar napasnya, bisa merasakan kehangatan tubuhnya yang semakin dekat. "Aku tunggu hujannya reda saja," katanya pelan.
Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati, aku berharap hujan itu tidak cepat berhenti. Karena untuk pertama kalinya, aku menikmati kedekatan ini. Tanpa alasan yang jelas, tanpa penjelasan, hanya perasaan. Hujan akhirnya mereda, tapi sesuatu di antara kami tidak kembali seperti semula. Saat dia berdiri untuk pergi, dia berhenti sejenak, menatapku. Lebih lama dari biasanya. Aku, minggu depan datang lagi, katanya. Aku tersenyum kecil. Iya, tapi kali ini, kata itu terasa berbeda. Bukan sekadar jadwal, tapi janji. Dia berbalik, berjalan menuju motornya. Aku tetap berdiri di tempat, menatap punggungnya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada sesuatu yang mulai melewati batas. Bukan lagi sekadar perasaan diam-diam, bukan lagi sekadar rasa penasaran, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih berani, dan mungkin lebih berbahaya. Aku menarik napas panjang, tapi aku tidak mencoba menghentikannya. Karena di dalam hatiku, aku ingin tahu sampai sejauh mana perasaan ini akan membawaku. Sejak hari hujan itu, semuanya berubah. Bukan di luar, tapi di dalam diriku. Aku masih melakukan hal yang sama setiap hari. Bangun pagi, membuka warung, melayani pembeli seperti biasa. Tapi pikiranku tidak lagi sepenuhnya milikku. Bayangannya selalu muncul. Cara dia duduk dekat denganku. Cara suaranya terdengar lebih pelan di tengah hujan. Cara dia menatap, seolah ada sesuatu yang ingin dia katakan, tapi ditahan. Aku mencoba mengabaikannya, benar-benar mencoba, tapi semakin aku menolak, semakin jelas semuanya terasa. Dan yang paling membuatku gelisah, aku mulai merindukannya, tanpa alasan yang bisa aku jelaskan. Hari itu akhirnya datang lagi. Dan seperti biasa, aku sudah menunggu. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Aku tidak hanya menunggu. Aku berharap. Saat suara motor itu terdengar, jantungku langsung berdegup cepat. Bahkan sebelum aku melihatnya, tubuhku sudah bereaksi. Aku keluar ke teras. Dia sudah berdiri di sana, menatapku. Dan kali ini tidak ada sapaan langsung, hanya tatapan. Lebih lama dari sebelumnya. Seolah kami berdua tahu, ada sesuatu yang berubah. Pagi, katanya akhirnya. Suaranya lebih pelan. Aku membalas, tapi suaraku hampir tidak terdengar, karena jarak di antara kami terasa lebih dekat dari yang seharusnya. Kami duduk seperti biasa. Buku catatan terbuka, pena di tangannya bergerak. Tapi hari itu, tidak ada yang benar-benar fokus. Aku bisa merasakannya. Dia beberapa kali berhenti menulis, menarik napas, seolah ingin mengatakan sesuatu. Aku juga sama, ada banyak hal di kepalaku. Pertanyaan, perasaan, dugaan, tapi tidak satu pun keluar. Dia mulai bicara. Aku langsung menoleh, tapi dia berhenti. Lalu tersenyum kecil, menggeleng pelan. Tidak apa-apa, aku menatapnya lebih lama dari biasanya. Ada rasa penasaran yang menggantung. Dan juga sedikit kecewa, karena aku ingin tahu apa yang hampir dia katakan. Dan mungkin aku juga ingin mendengarnya. Hari itu terasa lebih panjang, dan juga lebih berat. Ada momen ketika kami berdiri hampir bersamaan, jarak kami begitu dekat. Terlalu dekat, aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Bisa melihat detail wajahnya dengan jelas. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bicara, hanya napas kami yang terasa semakin jelas. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini bukan hal yang seharusnya, tapi anehnya, aku tidak mundur. Dan dia juga tidak. Sampai akhirnya, dia yang lebih dulu menjauh sedikit. Gerakan kecil itu terasa seperti menyadarkan semuanya kembali. Aku langsung menunduk, mencoba mengembalikan diriku. Tapi jujur saja, aku sudah melangkah terlalu jauh, bahkan jika hanya dalam perasaan. Saat dia pergi hari itu, tidak banyak yang kami katakan, hanya hal-hal biasa. Tapi suasana di antara kami jauh
dari biasa. Aku berdiri di teras, seperti sebelumnya, menatapnya pergi. Namun kali ini, perasaan di dadaku tidak lagi samar, tidak lagi membingungkan. Aku sudah mengerti, aku sudah tahu. Dan mungkin, dia juga tahu. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik pelan. Hampir tidak terdengar. Aku tidak seharusnya seperti ini. Tapi, kata-kata itu terasa kosong, karena di dalam hatiku, aku tidak benar-benar ingin berhenti. Dan disitulah aku sadar. Ini bukan lagi sekadar ketertarikan. Ini adalah sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Aku mencoba bersikap biasa. Benar-benar mencoba. Namun semakin aku berusaha kembali ke rutinitas, semakin terasa ada yang hilang ketika dia tidak datang. Sampai akhirnya, aku membuat alasan. Sederhana saja, aku menyisihkan sedikit uang lebih dari biasanya. Bukan karena kebutuhan, tapi karena ingin ada alasan untuk bertemu lebih lama. Saat hari itu tiba, dan dia datang, aku sudah menyiapkan semuanya. Ada tambahan setoran hari ini? Kataku, berusaha terdengar santai. Dia menatapku sebentar, lalu tersenyum tipis. Rajin sekali, jawabnya. Entah kenapa, dari cara dia melihatku, aku merasa dia mengerti bahwa ini bukan sekadar tentang uang, dan jantungku kembali berdebar. Hari itu kami berbicara lebih lama lagi, bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang kehidupan yang lebih dalam. Dia mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang alasan dia memilih pekerjaan ini, tentang bagaimana ia lebih sering berada di jalan daripada di rumah. Aku jarang benar-benar merasa punya tempat, katanya pelan. Aku menatapnya, ada kelelahan di matanya, yang selama ini tidak aku sadari. Tanpa berpikir panjang, aku berkata, "Di sini, kamu bisa istirahat." Kalimat itu keluar begitu saja, tapi setelah mengatakannya, aku langsung merasa jantungku berdetak lebih cepat, karena itu bukan sekadar ucapan biasa. Itu undangan, dan dia tidak langsung menjawab, hanya menatapku dengan cara yang membuat suasana berubah. Lebih dalam, lebih sunyi, lebih berarti. Ada jeda panjang setelah itu, tidak ada suara selain angin pelan yang melewati halaman. Aku bisa merasakan sesuatu di udara, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia sedikit mendekat. Tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk membuatku sadar. Aku tidak bergerak, tidak mundur, tidak juga menjauh. Kami hanya saling diam. Namun dalam diam itu, ada banyak hal yang sebenarnya sedang terjadi. Perasaan, keinginan, keraguan, semua bercampur menjadi satu, dan untuk pertama kalinya, aku tidak mencoba melawan. Saat dia bersiap pergi, sesuatu terjadi. Hal kecil, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Aku berdiri untuk mengantarnya. Namun langkah kami hampir bersamaan. Dan tanpa sengaja, bahuku menyentuh lengannya. Kami berhenti. Sekejap saja, tapi waktu terasa melambat. Aku bisa merasakan hangatnya. Dekat. Nyata, aku menoleh sedikit. Dan dia juga. Tatapan kami bertemu. Sangat dekat, tidak ada yang bicara. Tapi kali ini, aku tahu, ini bukan lagi kebetulan. Ini adalah batas yang mulai kami sentuh bersama, dan yang membuatku takut. Aku tidak menarik diri. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring, menatap langit-langit yang gelap, mengulang semua yang terjadi. Setiap kata, setiap tatapan, setiap jarak yang semakin dekat. Aku memeluk diriku sendiri pelan, mencoba menenangkan sesuatu yang terus bergerak di dalam dada. Aku harus berhenti, bisikku. Tapi kata-kata itu terasa lemah, karena kenyataannya, aku tidak ingin berhenti. Aku justru ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan disitulah aku sadar, aku sudah tidak lagi berada di tempat yang aman. Aku sudah melangkah ke sesuatu yang lebih dalam, lebih berani, dan mungkin tidak bisa kembali seperti dulu lagi.
Pagi itu terasa tidak sama. Aku bangun lebih cepat. Tapi bukan karena pekerjaan. Ada sesuatu di dalam diriku yang membuatku tidak bisa diam. Perasaan itu semakin jelas. Aku tidak lagi bertanya-tanya apa yang kurasakan. Aku sudah tahu, dan justru itu yang membuatku gelisah. Aku berdiri di depan cermin kecil, merapikan rambut lebih lama dari biasanya. Bahkan memilih pakaian dengan lebih hati-hati. Aku terdiam sejenak, menatap bayanganku sendiri, seolah bertanya, aku ini sedang apa sebenarnya? Tapi tidak ada jawaban yang keluar, karena jauh di dalam hati, aku sudah membuat keputusan tanpa sadar. Aku akan tetap menunggunya. Suara motor itu kembali terdengar, dan seperti biasa jantungku langsung bereaksi. Aku tidak lagi pura-pura sibuk. Aku langsung keluar. Dia sudah berdiri di sana. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dari caranya melihatku. Lebih yakin, lebih berani. Sepertinya, kamu sudah nunggu, katanya pelan. Aku tersenyum kecil. Tidak menyangkal. Ija. Jawaban itu keluar begitu saja, tanpa alasan, tanpa perlindungan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak mencoba menyembunyikannya. Dia terdiam sejenak, lalu tersenyum bukan senyum biasa. Senyum yang seolah mengatakan, dia juga merasakan hal yang sama. Hari itu, kami tidak langsung membahas pekerjaan. Kami duduk lebih dekat dari biasanya, tanpa banyak pembuka. Dia mulai bicara lagi. Aku langsung menatapnya. Kali ini aku tidak ingin dia berhenti. Namun dia terlihat ragu, seperti menimbang sesuatu yang penting. Akhir-akhir ini, aku sering memikirkan tempat ini, katanya akhirnya. Aku menahan napas. Tempat ini? Tanyaku pelan. Dia menggeleng sedikit, lalu menatapku. Bukan. Tempatnya. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tahu arah pembicaraan ini, dan aku tidak menghentikannya. Aku justru menunggunya. Namun sekali lagi, dia tidak melanjutkan. Dan anehnya, justru itu membuat semuanya terasa lebih kuat. Karena yang tidak diucapkan, seringkali lebih jelas daripada kata-kata. Ada momen ketika semuanya terasa sangat jelas. Kami berdiri hampir bersamaan lagi. Jarak itu kembali. Tipis. Menggoda. Berbahaya. Aku bisa mundur. Aku tahu itu. Aku bisa menjaga semuanya tetap seperti awal. Sebagai nasabah dan petugas, sebagai dua orang yang tidak saling melampaui batas. Tapi kali ini, aku tidak melakukannya. Aku tetap di tempat, dan itu adalah pilihan. Pilihan kecil yang membawa arti besar. Dia menatapku, seolah memastikan. Dan aku tidak menghindar. Dalam keheningan itu, kami berdua tahu, tidak ada yang sama lagi. Saat dia pergi hari itu, langkahnya terasa lebih lambat, seolah ada sesuatu yang tertinggal. Aku berdiri di teras, seperti biasa. Tapi perasaanku tidak lagi sama. Aku tidak lagi bingung, tidak lagi ragu. Aku sudah melewati batas itu, bukan secara nyata, tapi di dalam hati. Dan yang membuatku terdiam cukup lama adalah satu hal sederhana. Aku tidak menyesal. Aku justru merasa hidup dengan cara yang sudah lama tidak kurasakan. Aku menarik napas panjang, menatap jalan tempat dia pergi, dan untuk pertama kalinya, aku mengakui dengan jujur, aku ingin ini berlanjut. Apapun risikonya, karena sekarang, ini bukan lagi sekadar perasaan, ini adalah pilihan, dan aku sudah memilih. Hari-hari setelah itu, terasa berbeda. Aku tidak lagi sekadar menunggu. Aku mengharapkan. Setiap suara motor yang lewat membuatku refleks menoleh. Setiap pagi terasa seperti kemungkinan baru. Dan ketika akhirnya dia datang lagi, tidak ada lagi rasa canggung seperti dulu. Aku menyambutnya lebih dulu. Sudah lama, kataku pelan. Dia tersenyum. Kali ini tanpa jarak. Iya, rasanya juga begitu. Kami saling diam sejenak setelah itu. Namun diam yang sekarang bukan canggung, melainkan nyaman, seolah kami sudah terbiasa
dengan kehadiran satu sama lain. Dan disitulah aku sadar, kedekatan ini sudah menjadi nyata. Hari itu, urusan bank selesai lebih cepat dari biasanya. Namun tidak ada yang langsung berdiri. Tidak ada yang terburu-buru. Aku masih ada waktu, katanya santai. Aku mengangguk pelan. Aku juga. Kalimat sederhana, tapi penuh arti. Kami mulai berbicara hal-hal yang lebih ringan, bahkan tertawa kecil beberapa kali. Waktu terasa berjalan lebih lambat, atau mungkin kami yang tidak ingin waktu itu cepat berlalu. Sesekali, aku menangkap dia menatapku lebih lama. Dan kali ini, aku tidak menghindar. Aku membalas tatapan itu dengan perasaan yang sama. Ada satu momen, ketika semuanya terasa sangat jelas, kami duduk lebih dekat dari biasanya. Tidak ada alasan khusus, tapi juga tidak ada usaha untuk menjauh. Tanganku berada di atas meja, dan tanpa sengaja, jarinya hampir menyentuh. Kami berhenti sejenak, namun kali ini tidak ada yang menarik diri. Kami sama-sama diam, seolah memberi ruang bagi perasaan itu untuk benar-benar hadir. Aku bisa merasakan detak jantungku sendiri. Dan dari cara dia tetap di tempat, aku tahu dia juga merasakannya. Bukan lagi kebetulan, ini pilihan yang kami sadari bersama. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai muncul, perlahan, tapi pasti. Rasa takut. Saat dia pergi hari itu, aku duduk sendiri. Lebih lama dari biasanya, pikiranku mulai dipenuhi pertanyaan. Apa yang sebenarnya sedang aku jalani? Apa yang akan terjadi kalau ini terus berlanjut? Dan yang paling membuatku terdiam, bagaimana kalau orang lain mulai menyadari? Desa ini kecil, terlalu kecil untuk menyimpan rahasia terlalu lama. Aku menunduk, memeluk diriku sendiri pelan. Perasaan hangat itu masih ada, tapi sekarang ditemani kekhawatiran. Malam itu, aku duduk di luar rumah, menatap langit yang gelap, tanpa banyak bintang. Aku mengingat semua yang sudah terjadi, dan satu hal menjadi sangat jelas. Ini bukan sesuatu yang bisa aku hentikan dengan mudah. Bukan lagi sekadar rasa suka, bukan lagi sekadar kebiasaan. Ini sudah menjadi bagian dari diriku sekarang. Perasaannya nyata, keinginannya nyata, dan yang paling sulit, aku tidak ingin menghapusnya. Aku menutup mata perlahan, menarik napas panjang, dan dalam diam, aku mengakui sesuatu yang sebelumnya aku hindari. Aku sudah terlalu jauh untuk kembali, dan mungkin aku tidak ingin kembali. Awalnya hanya perasaan, lalu menjadi kebiasaan, dan sekarang mulai terlihat. Aku baru menyadarinya ketika beberapa pelanggan warung mulai bersikap berbeda. Tatapan mereka sedikit lebih lama. Senyum mereka terasa menyimpan sesuatu. Sering ya, petugas bank itu kesini, kata salah satu ibu sambil tersenyum tipis. Aku hanya tertawa kecil, mencoba terlihat santai. Iya, memang jadwalnya begitu. Tapi setelah dia pergi, aku terdiam. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuatku sadar. Orang lain mulai memperhatikan, dan sejak saat itu, setiap kedatangannya tidak lagi terasa hanya milik kami berdua. Ada mata-mata lain yang diam-diam melihat. Hari itu, dia datang seperti biasa. Namun suasananya berbeda. Ada beberapa orang yang masih berada di sekitar warung, tidak langsung pergi seperti biasanya. Aku bisa merasakan mereka memperhatikan setiap gerakan, setiap percakapan. Aku jadi lebih kaku, lebih hati-hati. Dia juga sepertinya menyadari hal itu. Ada apa? Bisiknya pelan saat kami duduk. Aku menggeleng. Tidak apa-apa. Tapi kami berdua tahu, ini bukan seperti sebelumnya. Jarak yang dulu terasa bebas, sekarang terasa diawasi. Dan anehnya, aku justru semakin sadar betapa aku tidak ingin kehilangan semua ini. Hari itu, kami tidak banyak bicara, bukan karena tidak ada yang ingin disampaikan, tapi karena terlalu banyak yang harus ditahan. Kalimat-kalimat kami menjadi lebih pendek, tatapan kami lebih cepat berpaling.
Namun justru di balik itu, perasaan kami terasa semakin kuat. Ada satu momen ketika dia menatapku, seolah ingin memastikan sesuatu. Dan aku membalas dengan cara yang sama, tanpa kata, tapi penuh arti. Seolah kami berdua sepakat, meskipun dunia mulai melihat, kami tidak akan begitu saja berhenti. Sore itu, setelah dia pergi, seorang tetangga mendekat, wanita yang cukup sering memperhatikan sejak tadi. "Kamu hati-hati ya," katanya pelan. Aku menoleh, sedikit kaget. Maksudnya, dia tersenyum tipis. Desa ini kecil. Orang gampang bicara. Aku tidak langsung menjawab, hanya mengangguk pelan. Namun setelah dia pergi, kata-katanya terus terngiang. Hati-hati. Dua kata sederhana, tapi cukup untuk mengguncang ketenanganku. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar dihadapkan pada kenyataan bahwa ini bukan hanya tentang aku dan dia. Ada dunia lain yang bisa ikut campur. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk sendiri, memikirkan semuanya. Perasaanku, kedekatanku dengannya, dan sekarang pandangan orang lain. Aku tahu jalan ini tidak mudah. Aku tahu akan ada risiko, tapi ketika aku mencoba membayangkan berhenti, dadaku terasa sesak, seolah ada yang hilang sebelum benar-benar pergi. Aku menutup mata perlahan, lalu berbisik dalam hati, "Kau harus memilih." Aku terdiam sejenak, karena jawabannya sudah jelas. Aku mungkin takut, aku mungkin ragu, tapi satu hal yang tidak berubah. Aku tidak ingin menjauh darinya, apapun yang akan terjadi. Beberapa hari berlalu, dan dia tidak datang. Awalnya aku berpikir mungkin hanya terlambat, atau ada pekerjaan lain, tapi hari demi hari lewat, dan tidak ada suara motor itu, tidak ada sapaan, tidak ada tatapan, hanya keheningan. Aku mencoba bersikap biasa, tetap membuka warung, tetap tersenyum pada pembeli, namun di dalam hati, ada ruang yang terasa kosong, dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku merasakan kehilangan, tanpa pernah benar-benar memiliki. Suatu siang, aku mendengar sesuatu, bukan dari dia, tapi dari orang lain. "Petugas bank yang biasa kesini, katanya dipindah sementara," kata seorang pelanggan. Aku langsung terdiam. "Dipindah?" "Iya. Katanya ada penugasan lain. Mungkin agak lama." Aku mengangguk pelan, berusaha terlihat biasa. Namun setelah orang itu pergi, tanganku terasa dingin. Dipindah tanpa kabar, tanpa penjelasan. Aku menunduk, mencoba menenangkan diri. Tapi satu pertanyaan terus muncul. Kenapa dia tidak bilang padaku? Malam itu, aku tidak bisa diam. Aku berjalan keluar rumah, menatap jalan yang biasanya dilalui motornya. Gelap, sepi, tidak ada siapa-siapa. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba mengusir perasaan yang mulai mengganggu. Apakah semua ini hanya sepihak? Apakah yang kurasakan hanya milikku sendiri? Atau dia memang memilih pergi tanpa menjelaskan? Aku menutup mata sejenak, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rindu, tapi juga takut kehilangan. Beberapa hari kemudian, saat aku hampir mencoba menerima semuanya, suara itu terdengar lagi. Motor. Aku langsung menoleh, dan di sana, Jia berdiri di depan rumahku seperti sebelumnya, namun wajahnya berbeda, tidak setenang biasanya. Lebih serius. Aku melangkah mendekat tanpa sadar. "Kamu," suaraku hampir bergetar. Dia menarik napas panjang. "Aku harus pergi beberapa waktu," katanya pelan. Aku terdiam, dan aku tidak tahu kapan bisa kembali seperti ini lagi. Kalimat itu terasa berat, terlalu berat. Aku menatapnya, mencoba memahami, dan di saat itu, aku sadar ini bukan lagi sekadar perasaan yang manis. Ini mulai terasa nyata dan menyakitkan. Kami berdiri cukup lama tanpa bicara. Ada banyak hal yang ingin aku tanyakan.
Kenapa tidak bilang lebih awal apa arti semua ini baginya? Dan apakah aku penting, tapi tidak satu pun keluar? Karena aku takut dengan jawabannya. Aku tidak ingin semuanya berhenti begitu saja, katanya pelan. Jantungku langsung berdetak keras. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat kejujuran penuh di matanya. Ini bukan lagi ragu, bukan lagi setengah hati. Ini nyata, dan sekarang, giliran aku. Aku menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahku lagi, dengan satu perasaan yang sudah tidak bisa aku sembunyikan. Aku juga tidak mau kalimat itu keluar sederhana, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Karena sekarang, ini bukan lagi diam-diam. Ini adalah keputusan dari dua hati. Setelah percakapan itu, segalanya terasa berbeda, bukan lagi tentang menunggu tanpa kepastian, tapi tentang waktu yang tiba-tiba terasa sangat sedikit. Dia masih datang beberapa kali setelah itu, tapi kami berdua tahu setiap pertemuan sekarang memiliki arti yang lebih dalam. Tidak ada lagi basa-basi. Setiap tatapan terasa lebih lama, setiap kata terasa lebih penting. Seolah kami berusaha menyimpan semuanya sebelum benar-benar harus berpisah. Aku mungkin tidak bisa sering kesini lagi, katanya suatu hari. Aku mengangguk pelan. Meski dalam hati, aku tidak siap. Hari itu, tidak ada lagi yang ditahan. Kami duduk seperti biasa, tapi suasananya jauh lebih dalam. Aku tidak pernah seperti ini sebelumnya, katanya pelan. Aku menatapnya. Seperti ini, maksudnya? Dia tersenyum kecil, tapi matanya serius, merasa ingin kembali ke satu tempat, hanya karena ada seseorang di sana. Dadaku terasa hangat. Aku menunduk sebentar, lalu berkata pelan. Aku juga. Keheningan setelah itu terasa penuh. Namun kali ini bukan karena ragu, melainkan karena semuanya sudah jelas, tidak perlu lagi disembunyikan. Namun meskipun perasaan itu sudah diakui, bukan berarti semuanya menjadi mudah. Aku tidak tahu ke depannya bagaimana, katanya jujur. Aku mengangguk. Aku juga. Kami sama-sama terdiam, karena ini bukan cerita yang sederhana. Ada jarak, ada keadaan. Ada dunia di luar kami, yang tidak selalu mendukung. Aku menarik napas pelan. Kalau nanti, semuanya berubah, tanyaku lirih. Dia tidak langsung menjawab. Tapi tatapannya tidak goyah, dan itu sudah cukup menjadi jawaban sementara. Saat hari mulai gelap, dia berdiri. Seperti biasanya, tapi kali ini terasa berbeda. Lebih berat. Lebih sulit. Aku akan kembali, katanya. Sederhana, tanpa janji besar, tanpa kata-kata berlebihan. Namun justru itu yang membuatnya terasa nyata. Aku menatapnya, mencoba membaca seberapa dalam arti kalimat itu. Lalu aku mengangguk. Aku akan menunggu. Jawabanku juga sederhana, namun di dalamnya ada keyakinan yang bahkan aku sendiri tidak sepenuhnya pahami. Kami tidak saling menyentuh, tidak melakukan hal berlebihan. Tapi di antara kami, ada sesuatu yang sudah terikat. Hari itu, dia benar-benar pergi. Aku berdiri di teras. Seperti biasa, menatapnya sampai tidak terlihat lagi. Namun kali ini, aku tidak merasa kehilangan sepenuhnya. Karena untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku memiliki sesuatu yang pasti. Bukan kehadirannya, tapi perasaannya. Aku memeluk diriku sendiri pelan, menatap jalan yang kini kosong, dan berbisik dalam hati, kalau memang ini harus diuji waktu. Aku tersenyum tipis, aku ingin melihat sejauh mana kita bisa bertahan. Dan disitulah aku sadar, ini bukan lagi sekadar kisah singkat. Ini sudah menjadi bagian dari hidupku, yang akan selalu aku ingat, apapun akhirnya nanti. Hari-hari kembali berjalan seperti biasa. Warung kecilku tetap buka setiap pagi. Orang-orang datang dan pergi. Suara percakapan, tawa, dan rutinitas kembali memenuhi hidupku. Sekilas, semuanya tampak sama. Namun aku tahu, tidak ada yang benar-benar sama lagi.
Tidak ada lagi suara motor yang kutunggu. Tidak ada lagi percakapan sore yang terasa hangat. Tidak ada lagi tatapan yang membuat waktu seakan melambat. Tapi, anehnya, aku tidak merasa kosong seperti yang kubayangkan. Karena sesuatu masih tertinggal di dalam diriku. Sesuatu yang tidak bisa hilang begitu saja. Kadang, tanpa sengaja, aku mengingat semuanya. Cara dia pertama kali datang. Cara kami mulai berbicara. Cara perasaan itu tumbuh. Tanpa direncanakan, aku tersenyum kecil. Setiap kali mengingatnya. Bukan dengan rasa sakit. Tapi dengan rasa hangat. Karena aku sadar, meskipun singkat, itu nyata. Dan tidak semua orang pernah merasakan hal seperti itu. Aku menatap jauh ke jalan yang dulu sering kulewati bersamanya. Dan kali ini, aku tidak menunggu. Aku hanya mengingat. Ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Setelah semua ini, aku menjadi lebih hidup. Lebih berani merasakan, lebih jujur pada diri sendiri. Dulu, aku hanya menjalani hari demi hari, tanpa banyak berpikir. Sekarang, aku mengerti bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang merasakan, tentang berani membuka hati. Meskipun tidak ada jaminan, aku menyadari satu hal penting. Perasaan itu bukan kesalahan. Suatu hari, seorang pelanggan datang dengan cerita, petugas bank yang dulu kesini. Katanya sudah kembali ke kota asalnya. Aku terdiam sejenak. Oh iya, jawabku pelan. Iya, sepertinya tidak ditugaskan ke sini lagi. Aku mengangguk. Tidak ada rasa terkejut, tidak juga kecewa, seperti yang kubayangkan dulu. Hanya diam dan menerima. Karena jauh di dalam hati, aku sudah tahu, cepat atau lambat, cerita ini memang harus berhenti di titik itu. Namun bukan berarti semuanya hilang. Sore itu, aku duduk di teras rumah, tempat di mana semuanya pernah dimulai. Angin bertiup pelan, membawa suasana yang familiar. Aku menatap jalan di depan rumahku. Kosong, tenang. Namun kali ini, tidak ada rasa menunggu. Aku tersenyum, senyum kecil yang tulus, karena aku akhirnya mengerti. Tidak semua pertemuan harus berakhir dengan kebersamaan. Ada yang datang hanya untuk mengubah kita, mengajarkan kita sesuatu, lalu pergi dan meninggalkan jejak yang tidak akan pernah hilang. Aku menarik napas panjang, lalu berbisik pelan, terima kasih. Bukan untuk dia saja, tapi untuk semua perasaan yang pernah ada. Karena dari semua itu, aku menemukan diriku sendiri.